Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua bilangan bulat dan pecahan. Jadi setelah kemarin kita mengetahui urutan, nah kali ini kita lanjut lagi untuk mengetahui apa-apa yang perlu dipelajari dalam hal ini bilangan bulat dan pecahan. Nah, jadi saya rasa kalian sudah bisa mengerti tentang urutan bilangan bulat dan pecahan. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembelajarannya yang kedua. Masih tetap bilangan bulat dan pecahan. Nah, jadi untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas lebih lanjut. Nah, sekarang untuk pertemuan kedua, kompetensi dasarnya itu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Jadi, dua kompetensi dasar ini yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Oke, kemudian indikator pembelajarannya ada 3. Yang pertama, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. Kemudian yang kedua, menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, khusus untuk yang ini akan ada pertemuan untuk membahas bagaimana secara rinci itu masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan pecahan. Kemudian yang kedua, menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Oke, kita masuk pokok bahasan yang pertama ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah operasi hitung bilangan bulat. Jadi operasi hitung itu terdiri dari 4. Yang pertama, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan. Jadi penjumlahan ini dia ada 2 cara ya. Yang pertama, kita melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi apabila bilangan positif, maka anak panah menunjuk ke arah ke kanan. Sebaliknya, apabila bilangan negatif, maka anak panah menuju ke kiri. Kalau itu kita melakukan penjumlahan ya. Oke, contohnya dengan menggunakan garis bilangan 6 tambah minus 8, hitunglah 6 tambah minus 8. Jadi untuk menghitung 6 tambah minus 8, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, gambarkan anak panah dari angka 0 sejauh 6. Kemudian kita lihat gambar ini ya, gambar garis bilangan ini. Nah, ini garis bilangan yang pertama, A. Ini adalah 0 di sini berada. Kemudian 0 ini kita gambarkan anak panah sejauh 6 sampai 6 ke kanan karena dia adalah bilangan positif atau bilangan plus. Oke. Kemudian ditambah minus 8. Karena di sini minus, maka dia harus ke kiri. Kita ambil ujungnya ini ke kanan, pangkalnya ini ke di atas 6, kemudian kita sejajarkan, kemudian kita tarik sejauh melangkah ke kiri sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berdiri di minus 2. Nah, hasilnya adalah minus 2. Hasilnya ini. Kita ukur dari pangkal anak panah yang pertama. Nah, jadi kita ukur dari sini, jadi hasilnya adalah minus 2. Jadi 6 tambah minus 8 itu adalah hasilnya minus 2. Itu untuk kalau garis bilangan ya. Kita menggunakan garis bilangan. Kemudian penjumlahan yang kedua itu tanpa menggunakan alat bantu. Jadi kalau dia tanpa menggunakan alat bantu, ada beberapa syarat ya, atau ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama,
Yang perlu diperhatikan adalah kedua bilangan bertanda sama. Jadi kalau tandanya sama, itu tinggal dijumlah saja. Misalnya positif dengan positif, kemudian negatif dengan negatif. Misalnya 125 ditambah dengan 234. Langsung saya jumlahkan 359. Sama juga dengan yang minus. Kalau minus itu dia sama-sama minus, kemudian dia penjumlahan, maka jumlahkan saja 58 tambah 72, kemudian tandanya pasti positif. Ya, itu kalau dia sama-sama tandanya. Oke, kemudian yang kedua, kalau bilangan berlawanan tanda. Jadi jika kedua bilangan berlawanan tanda, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, artinya ada penjumlahan yang menjumlahkan keduanya, ada yang termasuk bilangan positif, ada juga termasuk bilangan negatif. Maka kalau seperti itu, kurangi saja bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang bernilai lebih kecil tanpa memperhatikan tandanya dulu. Ya, jadi kita kurang saja dulu bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Jangan dulu perhatikan tandanya. Setelah hasilnya didapat, berilah tanda sesuai dengan bilangan yang bernilai besar. Artinya, kalau positifnya lebih besar, maka pasti hasilnya positif. Kalau negatifnya lebih besar, maka negatif hasilnya. Oke, perhatikan contohnya. 75 tambah minus 90. Jelas 90 lebih besar daripada 75, maka kurang saja 90 dikurang 75. Negatif di sini karena 90 itu adalah bilangan negatif. 90 itu lebih besar daripada 75. Kalau kita hitung tanpa memperlihatkan tandanya ya. Jadi otomatis hasilnya pasti bilangan negatif. Bisa dipahami? Oke, saya rasa kalian bisa pahami ya. Kemudian yang kedua, 45 tambah minus 25. Kalau seperti ini kurang saja, 45 dikurang 25. Kemudian di antara kedua ini bilangan besarnya adalah 45. Itu bilangan positif. Maka hasilnya pasti positif. Begitupun contoh yang ketiga dengan yang keempat. Bisa diperhatikan ya. Jadi itu saja. Kalau dia penjumlahan berlawanan tanda, perhatikan saja yang mana angka besarnya. Kemudian kurang, setelah kurang, hasilnya itu nanti tandanya menentukan. Misalnya negatifnya lebih besar, maka dia pasti negatif. Kalau positifnya lebih besar, pasti hasilnya positif. Oke, kita lanjut ya. Kemudian pengurangan. Nah, ini hampir sama dengan penjumlahan ya. Jadi yang pertama kita gunakan garis bilangan. Jadi sama halnya dengan penjumlahan garis bilangan. Pengurangan juga bisa digunakan, bisa atau dicari dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, contohnya, hitunglah minus 5 dikurang 2. Jadi untuk menghitung minus 5 dikurang 2, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarkan anak panah dari 0 sejauh 5. Karena di sini sejauh 5 ke kiri, karena di sini minus. Karena di sini minus 5, maka kita gambarkan anak panah dari 0 sebanyak 5 ke kiri. Jadi hasilnya minus 5 di sini. Kita ujungnya ini, ujung tanda panah itu berada di tepat minus 5. Kemudian kurang minus 2. Jadi gambarkan anak panah kedua dimulai dari angka 5, angka minus 5 sejauh 2 satuan ke kiri. Nah, jadi 2 minus kurang ya, berarti dia ke kiri lagi. 1, 2. Nah, jadi dia tepat berada di minus 7. Jadi hasilnya itu kita gambarkan dari pangkalnya yang pertama. Nah, ingat, hasilnya itu pasti dari pangkalnya panah pertama sampai ujungnya panah yang kedua. Nah, jadi hasilnya adalah minus 7. Seperti itu ya, kurang lebih sama dengan penjumlahan. Tinggal perhatikan saja, ingat, plus ke kanan, minus ke kiri. Oke, kemudian yang kedua, ini masih pengurangan ya. Tanpa menggunakan alat bantu. Jadi kalau tanpa menggunakan alat bantu garis bilangan, kita bisa hitung saja atau kurang langsung 34 kurang 13, atau kita kembali ke sifat penjumlahan. Nah, ini artinya ini 34 dikurang 13, kita ubah ke bentuk kita ubah ke bentuk penjumlahan supaya bisa dipahami. 34 dikurang 13 itu sama halnya dengan 34 tambah min 13, hasilnya 21, atau dikurang saya langsung. Nah, sama juga ini. Kalau di sini minus, di sini kurang, maka hasilnya pasti minus. Jumlahkan saja keduanya. Oke.
Kemudian yang ketiga ini, nah ini sedikit berbeda ya. Kalau 34 dikurang, kemudian dikurangnya itu minus, maka dia berubah jadi tambah. Nah, jadi kalau dia minus, kurang, kemudian ketemu bilangan minus, maka tandanya berubah. Nah, tandanya berubah ya, menjadi tambah. Jadi 34 tambah 59 sama dengan 93. Sama juga yang keempat ini. Minus 18 dikurang minus 57. Jadi minus kurang ketemu minus itu berubah jadi tambah. Jadi 18 ditambah 57 hasilnya 39. Saya kira bisa dipahami ya. Oke. Untuk selanjutnya ini masih operasi hitung bilangan bulat. Yang ketiga adalah perkalian. Nah, jadi perkalian itu seperti adalah penjumlahan secara berulang. 3 kali 5 artinya 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya 15. Nah, jadi untuk aturan bilangan bulat, kalau dia perkalian beda tanda atau sama tandanya, ini aturannya ya. Oke. Jadi kalau plus dikali plus hasilnya plus. Kemudian plus dikali minus hasilnya minus. Kemudian minus dikali plus hasilnya minus. Kemudian min kali min hasilnya plus. Nah, ingat saja kalau perkalian sama tandanya berarti dia plus. Kalau perkalian beda tanda pasti hasilnya minus. Contoh, 5 kali 6, 30, 4 kali min 7, min 28 ya. Ingat aturannya kembali. Kemudian min 3 kali 4, min 12. Kemudian min 6 kali min 7 adalah 42. Karena min kali min hasilnya plus. Oke, kita lanjut. Oke, operasi yang keempat, pembagian bilangan bulat. Jadi pembagian itu merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Jadi pembagian itu kebalikan dari perkalian ya. Jadi aturannya sama. Aturannya sama, plus kali plus, plus bagi plus plus, plus bagi minus minus, minus bagi plus minus, kemudian min bagi min plus. Jadi aturannya sama dengan perkalian ya. Nah, ini aturan pemberian tandanya sama dengan perkalian. Kemudian caranya pun sama. 30 bagi min 3 minus 10. Min 50 bagi min 10 hasilnya positif 5 karena min bagi min plus. Oke. Saya kira seperti itu ya, bisa dipahami untuk pembagian. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Jadi ada beberapa sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Jadi sifat komutatif atau pertukaran itu biasa pada penjumlahan dan perkalian. Jadi pertukaran itu ditukar posisi, misalnya A tambah B itu bisa saja B tambah A. Bisa ditukar-tukar, misalnya 4 tambah 8 sama juga dengan 8 tambah 4 sama juga dengan perkalian ya, bisa ditukar-tukar posisinya. Itu artinya sifat komutatif. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif. Jadi sifat asosiatif itu dia dikelompokkan, misalnya A tambah B tambah C, bisa saja A tambah B dulu baru tambah C, atau bisa jadi B tambah C dulu ya. Nah, itu artinya sama juga dengan perkalian dan hasilnya pasti sama. Kemudian sifat distributif atau penyeberangan. Distributif atau penyeberangan itu terjadi pada penjumlahan terhadap perkalian terhadap pecahan, bisa jadi juga perkalian terhadap pengurangan. Jadi ini penyeberangan, misalnya A kali B tambah C itu sama saja A kali B, kemudian tambah A kali C. Contohnya 2 kali 3 tambah 4. Kerjakan dulu 2 kali 3 kemudian tambah 2 kali 4 sama dengan 14. Sama juga dengan pengurangan ya. Jadi intinya sama, yang membedakan hanya tandanya, 1 tambah 1 kurang. Oke, kemudian sifat yang ketiga. Oke, sifat yang ketiga sifat tertutup. Jadi sifat tertutup itu artinya jika bilangan bulat dioperasikan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Itu artinya sifat tertutup. Apapun dioperasikan, bilangan apapun, bilangan bulat apapun jika dioperasikan pasti hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Kemudian unsur identitas. Jadi unsur identitas untuk penjumlahan adalah angka 0. Kenapa angka 0? Karena 0 ditambah bilangan apapun hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi misalnya
1 tambah 0 tetap 1, 2 tambah 0 tetap 2. Oke, itu untuk identitas penjumlahan ya. Kemudian identitas perkalian itu 1. Ingat, kalau tadi identitas penjumlahan 0, identitas perkalian itu 1. Kenapa 1? Karena 1 dikali bilangan apapun pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, misalnya 1 dikali 5 tetap 5. 1 dikali 6 tetap 6 ya. Jadi makanya 1 merupakan unsur identitas dari perkalian. Kemudian lawan atau inverse. Jadi bilangan bulat negatif adalah lawan dari bilangan bulat positif. Nah, jadi kalau kedua-duanya dijumlahkan, bilangan positif ditambah bilangan negatif itu pasti hasilnya 0. Jadi min 1 tambah 2 itu min 1 tambah 2 itu artinya 0 ya. Oke, kita lanjut. Operasi hitung pecahan. Jadi kita masuk operasi hitung pecahan. Jadi operasi yang pertama penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, jadi sebelum melakukan penjumlahan dan pengurangan, terlebih dahulu kita selesaikan atau kita harus ketahui tentang KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan tersebut. Misalnya, jadi kalau ada itu artinya KPK itu artinya kedua bilangan merupakan kelipatan dari bilangan yang dicari, harus kelipatannya. Nah, misalnya contoh 8 dan 12. Kita cari kelipatannya 8, termasuk juga kelipatannya 12. Jadi caranya itu dengan memanfaatkan faktor prima. Jadi faktor prima. Sebelum faktor prima kita harus tahu dulu bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan dirinya sendiri dengan 1. Jadi kalau misalnya dia hanya habis dibagi dengan dirinya dan 1. Bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. 9 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena dia bisa dibagi 1, bisa dibagi 9, dan dia juga bisa dibagi 3. Maka dia bukan bilangan prima. Oke, kita lanjut di sini ya. Nah, jadi untuk 8 ini kita cari dulu faktor prima yang habis dibagi 8. Nah, pertama 2 ya. 8 bagi 2 4. Kemudian 4 bagi 2 bisa lagi. Nah, jadi hasilnya 2 pangkat 3. Sama juga dengan 12. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. Nah, jadi hasilnya ini adalah faktor primanya. 2 kali 2 kali 3. Jadi 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, jadi kalau aturan KPK itu cari yang sama. Kalau ada yang sama, cari angka yang terbesar pangkatnya. Nah, ini ya. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, berarti kita ambil 2 pangkat 3. Kemudian yang tidak sama ambil juga, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Jadi KPK-nya adalah 24. Oke, karena 8 kelipatan 24, 24 kelipatan 8, kemudian 24 juga kelipatan 12. Oke, jadi untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan, kita harus dulu mencari KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya ya. Jadi untuk menjumlahkan pecahan, kita harus menyamakan penyebut dengan mencari KPK dari penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Jadi penyebutnya tetap, pembilangnya yang dijumlahkan. Oke, contohnya. KPK 2 tambah 2/3 tambah 3/5. Jadi cari dulu KPK-nya 3 dan 5. Jadi KPK 3 dan 5 adalah 15 ya. Kemudian ini kan sama-sama bilangan prima, ini juga sama-sama bilangan prima. Jadi kalau sama-sama bilangan prima tinggal dikali saja. Jadi tinggal dikali. Sekarang kita ubah 3 ini menjadi 15, ini juga menjadi 15. Jadi 2 kali 5, kemudian tambah 3 kali 5. 2 kali 5 tambah 3 kali 3 ya. Kemudian 3 kali 5. Nah, jadi kalau sudah sama, jadi 10 tambah 9, 19, 19 per 15 ya. Oke. Kemudian
Jadi 2/3 tambah 3/5 itu 19/15, atau kita ubah ke bentuk pecahan campuran 1/4/15. Oke. Kemudian contoh yang kedua untuk pengurangan, 2/2 dikurang 3/4, gitu kita jadikan dulu ini pecahan biasa. Caranya itu 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, kemudian per 2. Nah, kemudian ini beda penyebutnya, kita samakan dulu penyebutnya. KPK 2 dan 4 adalah 4, jadi kita samakan 4. Karena ini sudah 4, maka yang perlu diubah hanya ini, ya. Nah, 2 ini kita ubah menjadi 4, caranya adalah dikali 2, maka otomatis pembilangnya juga harus dikali 2. Nah, jadi 5 kali 2 10, kemudian 2 kali 2 4. Ini kan sama, sudah 4 ya, jadi tidak perlu. Jadi tinggal 10 kurang 3 per 4. Ingat, yang dikurang hanya pembilang, penyebutnya tetap, ya. Nah, jadi 10 dikurang 3 7, kemudian penyebutnya tetap 4. Jadi 1/3/4. Oke, kemudian perkalian dan pembagian. Jadi untuk perkalian dan pembagian, kita mengalihkan bilangan pecahan itu tinggal pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Misalnya ada pecahan A per B dikali C per D, tinggal saja kali A kali C, kemudian B kali D, artinya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, misalnya 2/2 dikali 4/3, ini kita sama jadikan dulu pecahan biasa ya, sama tadi 2 kali 2 4 tambah 1 5, kemudian pernya tetap, penyebutnya tetap. Jadi tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 4 20, 2 kali 3 6, jadi hasilnya 20/6. Oke, kalau pembagian prinsipnya sama dengan perkalian, namun yang membedakan adalah pembagian bilangan pecahan suku keduanya dibalik. Posisi bilangan pembilang dan penyebut dibalik, jadi suku keduanya dibalik ya. Nah, misalnya A per B bagi C per D. Nah, itu kalau kita operasikan, ini A per B dikali ini, tandanya berubah jadi kali, kemudian ini yang keduanya dibalik, D per C. Oke, contohnya. Nah, 40 bagi 1/4. 40 ini kan sama dengan 40/1. Jadi 40/1 ini suku kedua dibalik, kali, tandanya berubah jadi kali, kemudian 4/1, jadi 40 kali 4 160, kemudian per 1 ya. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa ya. Kemudian sifat-sifat operasi hitung pecahan. Jadi ada sifat komutatif juga, dia berlaku pada penjumlahan pecahan dan perkalian pecahan. Kemudian sifat asosiatif, pengelompokan, yang sama tadi dengan bilangan bulat, dia juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kemudian sifat distributif atau penyeberangan, berlaku pada penjumlahan dan perkalian pecahan. Oke, udah ya. Jadi itu tadi materinya. Sekarang untuk tugasnya sama seperti yang pertama, tulis di kertas selembar, kemudian tulis namanya di pojok, bukan kertas lembar ya, tulis di buku tugasnya, kemudian tulis namanya di pojok atas dan kelasnya, kemudian upload kembali di tempat yang disediakan. Jadi semoga bermanfaat semua, dan untuk tugasnya ini saya harap kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu ingat kepada Allah, dan semoga kita bertemunya cepat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.